Omega kalian buat dalam bentuk 3 biji. Omega 1, Omega 2, dan Omega 3. Nah, nilai ini yang kita cari nih di tahapan kedua. Cara nyarinya determinan kalian seharusnya tahu ya. Kalau orde 3 kali 3 berarti kayak ini ya nyarinya ya. Bagian di sini kalian kumulatifkan, kumulatif yang kayak gini dikurangi kumulatif yang kayak gini. Nanti munculnya dalam bentuk persamaan keluar nanti dalam bentuk persamaan kuadrat dengan omega kuadrat bla 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 konstanta ditambah konstanta omega ditambah konstanta sama dengan 0. Nah, kalian tinggal cari tuh nilai omega 1 berapa, omega 2 berapa, omega 3 berapa. Sampai sini paham tahapan kedua? Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Kemudian langkah ketiga, kalian menghitung Mutsep atau eigenvalue, yaitu omega 1. Cara nyarinya gimana Pak? Tadi kan kalian udah dapat nih nilai omega, kalian hitung kembali tuh nilai dari matriks K min omega kuadrat yang udah kalian dapat dikalikan matriks M. Nih, dapat berarti ya, dalam bentuk matriks. Dikalikan nilai eigen. Sama dengan 0. Eigen ini nanti ada 3 biji. Kalian hitung per barisnya, sehingga membentuk nanti eigen 1, 2, 1, 3, 1. Yang bagian atas kalian bisa asumsikan nanti kalau misalnya kerepotan karena kan ini kan nanti dalam bentuk matriks angka kan ya 3 kali 3. Oke, angka angka angka, paham ya? Nah, ketika dikalikan ke sini kan baris kali kolom kan ya, otomatis kalau misalnya semua eigen ini dalam bentuk persamaan, ini misalnya eigen 11, eigen 21, eigen 31, ya kan? Nah, jadinya kan dalam 3 persamaan, 3 variabel. Nah, kalian kan nggak bisa ngerjainnya itu, 3 variabel kan ya. Jadi kalian asumsikan yang bagian atas itu sebagai 1. Sehingga jadi 2 variabel. Sehingga ketika sama dengan 0, kalian bisa hitung tuh nilai dari eigen yang bawahnya. Sehingga nanti kalian bakalan peroleh nilai eigen 1, ini angka yang kalian dapat, kita simbolkan 21, 31, ini kalian bisa asumsikan 1, 22, 32, 23, 233. Nah, nanti jadi dalam bentuk ini, sedangkan eigen ini udah dalam bentuk angka tuh. Matriks eigen, paham? Lanjut, ada yang mau ditanyakan?
Oke, lanjut lagi. Tahapan terakhir, normalisasi. Sesi Mutset. Sebenarnya tahap normalisasi ini bisa dilakukan, bisa tidak. Kenapa Pak bisa dilakukan, bisa tidak? Karena sebenarnya angka 1 ini sudah mewakili pergerakan suatu Mutset itu kan pergerakan strukturnya. Itu mewakili karena dia merupakan angka juga kan. Tapi kan kalau kita mau tahu angka realnya, kita harus membentuknya dengan matriks identitas. Yaitu nilai eigen ini harus kita cari di kali transpose dikalikan matrik eigen itu sama dengan matrik identitas. Matrik identitas itu apa Pak? Matrik identitas itu adalah matriks yang sisi miringnya 1 tuh. Sini 0 semua. Tapi kalau untuk ujian nanti sampai tahapan ini udah dianggap selesai. Tapi kalau teman-teman ada waktu nanti boleh dinormalisasi. Itu untuk caranya. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada? Lanjut Pak. Nah, itu untuk perhitungannya cuma 1 soal. Nanti ada soal esainya. Soal esainya berkisar tentang, tunggu, saya coba lihat. Ada ngebahas soal, tunggu, sebentar ya. Di soalnya misalnya bagaimana cara untuk mengurangi respon struktur akibat beban gempa. Kalian hubungkan aja dengan persamaan dinamik untuk mengurangi respon. Respon struktur itu yang mana Pak? Kalau persamaan dinamik kan ini nih. Respon struktur yang mana Pak? Ini si X. X itu adalah wujud aslinya di dalam struktur, ada simpangan atau displacement bangunan. Bangunan. Sedangkan yang percepatan dan kecepatan kan nggak terlihat di dalam struktur kan ya. Respon struktur yang realnya adalah simpangan dan displacement. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana untuk mengontrol respon dari struktur, 1 yaitu meningkatkan kekakuan, itu yang paling mudah. Increase kekakuan. Increase kekakuan ada banyak caranya, kalian bisa cari nanti informasinya. Memperbesar section, memperbesar dimensi. Itu meningkatkan kualitas mutu bangunan karena modulusnya naik. Kemudian dengan memberikan bracing atau pengaku struktur. Sehingga apa? Sehingga L-nya lebih kecil karena kita ngitung K kan ada EI per L pangkat 3. L pangkat 3 ini kan panjang nih. Kalau panjangnya lebih kecil berarti ini lebih kecil, otomatis dia lebih besar, pembesarannya lebih kecil. Itu hal-hal yang bisa untuk mengurangi respon struktur akibat beban gempa. Kemudian misalnya pertanyaannya, metode analisis apa aja yang bisa untuk menghitung respon struktur akibat beban gempa? Kalian nanti bisa browsing, misalnya ada metode lama, ada TKBA. Ada metode cross kalau kalian belajar ketika di analisis struktur. Ada metode distribusi momen ketika kalian belajar di analisis struktur. Ada metode elemen hingga ketika kalian belajar di elemen hingga. Dan sekarang yang kalian adopsi di software SAP, ETAPS, dan lain sebagainya, itu mengadopsi dari metode elemen hingga. Tuh, nanti jawabannya kalian bisa kembangkan lagi lah.
Kemudian jelaskan kelebihan dan kekurangan metode masing-masing. Nah, kalian nanti jabarkan tuh TKB ya, kelemahannya di mana, karena kenapa dia udah ditinggalkan, cross kenapa dia ditinggalkan, distribusi kenapa, metode elemen meninggal kenapa masih dipakai. Kalian cari informasinya. Itu penjabaran untuk ujian, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman. Ada yang bertanyakan? Cukup? Kalau misalnya nanti ujian soalnya belum di print sama fakultas, ketua kelas tolong info saya ya. Nanti saya kirim soalnya ke grup atau seperti apa lah nanti caranya. Kalau misalnya udah ada dari fakultas ya kalian tinggal pakai. Ada lagi yang bertanyakan? Saya mau tanya Pak, besok UASnya open cheat apa open book Pak? Open apa yang kamu mau open? Oke. Semaksimal mungkin lah. Kalau bisa, saya nggak nuntut teman-teman, ekspektasi saya nggak terlalu tinggi, tapi sebisa mungkin teman-teman maunya saya, teman-teman belajar dulu sebelum ujian, jadi kerjain dulu soalnya, biar langkah-langkahnya paham. Ketika ujian nanti maksimal nggak maksimal, ya itu urusan kedua. Tapi teman-teman udah mencoba gitu ya. Ada lagi yang lain? Izin Pak. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, Arinal dulu atau Afi dulu, silakan. Sebentar Mas Pak. Ini dari beberapa teman saya ada yang ngomong Pak, pocketnya bermasalah Pak, terus nggak bisa absen Pak. Iya Bapak, untuk yang pertemuan kemarin itu pocketnya bermasalah Pak, itu bagaimana ya Pak? Teman-teman yang nggak bisa absen lapor ke ketua kelas, nanti ketua kelas saya minta tolong di list teman-teman yang nggak bisa absen, nanti jadi bahan pertimbangan saya. Ada lagi? Baik Pak, makasih Pak. Cukup? Happy ya, gimana Happy? 069 Anggar. Pak izin Pak, ini berarti apa yang mau di open tuh open book bisa ya Pak ya? Open book bisa-bisa aja, tapi kamu open book terlalu luas, kamu mau nyari kemana. Karena soalnya kan secara gamblang udah saya kasih gambaran secara real nih. Saya juga saya kasih real. Mending kamu coba dulu kerjain. Jadi yang kamu open nggak usah book. Ya udah dalam bentuk draft yang udah siap gitu. Oke, baik Pak. Ada lagi? Udah, cukup? Cukup Pak. Oke, ujian kapan sih? Besok atau hari apa? Tanggal 11 Pak. Oh, tanggal 11. Masih lama berarti. Ya udah, persiapkan, saran saya tadi dikerjain maksimal. Good luck untuk teman-teman. Kalau misalnya ada yang ngerasa nilai kurang maksimal, terutama pada dosen yang sebelumnya, coba diikhtiarkan. Kalau misalnya sudah masuk ke saya, ya saya nggak bisa intervensi dosen sebelumnya gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih untuk waktunya malam-malam. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.